Selamat pagi Bapak Ibu, selamat pagi Bapak Ibu dan teman-teman. Seperti biasa kita balik lagi ke channel kita di Logic Trade ya. Pada kesempatan kali ini seperti biasa di hari Minggu di ujung weekend kita akan memberikan bahas saham-saham menarik dan low risk yang diakumulasi oleh market maker dalam satu minggu perdagangan kemarin. Apa-apa saja sahamnya. Tertarik? Mari kita mulai. Seperti biasa kita mulai dulu dari IHSG ya. Kita kan sudah sering, teman-teman Bapak Ibu juga pasti bosan ya, bahwa kita bilang IHSG akan breakout dari sideways-nya ini ya, setup sideways ini ya. Ini kita ambil, dari sini kita TP, kalau tidak TP bisa hold lagi. Sekarang seperti view kita ternyata IHSG close di atas 7.000 hari Jumat kemarin. Dan pikir tetap sama sampai akhir tahun ya IHSG akan berada di atas 7.000-an. View kita begitu ya. Karena sudah mulai masuk dan dana asing sudah mulai masuk lagi. Dana asing masuk, retailnya sudah pada mulai cut loss gitu. Itulah. Baiklah, sebelum kita mulai saham yang bagus dari trading satu minggu ke depan, kita review dulu saham-saham yang kita rekomendasikan minggu lalu ya. Yang pertama itu Apex, MVN, IPTV, MAPI, ISSP sama Raja ya. Sama Apex, Apex tetapnya masih sama harusnya. Masih di situ-situ aja ternyata tidak apa-apa. Ternyata tidak apa-apa, tapi di hari Senin kemarin diangkat ya sampai 2%. Yang TP tidak apa-apa, yang masih hold juga tidak apa-apa, yang TP ya selamat happy cuan gitu ya. Ingat ya, Senin ini kita hanya berikan setup TP untuk teman-teman masing-masing, bebas serakah masing-masing gitu. Dan untuk Apex masih bagus sebenarnya, memang ada distribusi besar dan masih low risk dan enak juga dikumpulin di supportnya ini ya. Berikutnya adalah IPTV. IPTV ini juga sebenarnya sudah cuan ya, karena sentimen sisi aset IPTV oleh siapa, ISAT gitu ya. Nah, di sini kita kan kumpulin, nah, di hari ini 53 gitu kan, kita kumpulin di sini dan dia high-nya sampai di berapa ini ya? 58 gitu, tapi cuan yang udah TP gitu kan. Tapi habis itu dibanting lagi, ya pentingnya cuan yang namanya trading ya. Kalau yang masih hold ya tidak apa-apa, masih bagus, akan ada nanti sepertinya. Tidak apa-apa kalau masih hold, kumpul aja 50 kalau mau masih ngambil lagi, tidak apa-apa. Masih ada sentimen pemilu nanti untuk ini. Berikutnya adalah ISSP. ISSP ini juga masih bisa dibilang delay ya, masih delay. Oh, ternyata hari ini cut loss, loss, cut loss, cut loss, cut loss. Dan apa? Bisa ambil lagi, tunggu saja di trendernya lagi sekitar ada 76 untuk ISSP. Masih bagus, padahal dia masih akumulasi di ISSP. Tidak apa-apa lah, chart data lain, ya cut loss saja. Berikutnya itu adalah MAPI. MAPI di sini kita cuan besar pastinya. Ini dua candle ini ya, Kamis Jumat, Rabu, Kamis Jumat, kita cuan besar di sini. Nah, ya kemarin kan aksi boykot terhadap produk begitu revelasi dengan style dan melakukan genosida ke Palestina gitu. Jadi itu saya rasa akan sampai ke 1900, akan kembali lah saya rasa ini. Apalagi volumenya juga menarik. Oke. Ini adalah Raja juga. Coba kita lihat Raja. Raja masuk di ini kita ya, belum masuk di setup kita, tunggu saja, sepertinya ini bentar lagi bakal masuk di sini, siap-siap untuk buy di area momentumnya ya. Oke, apa saja saham yang layak diperhitungkan atau watchlist untuk satu minggu ke depan? Yang pertama adalah
blue chip dulu lah, jarang kita ngasih blue chip kan, paling yang blue chip biasanya sektor energi. Sekarang kita masuk ke sektor consumer good, UNVR. Ya, sentimennya sama kayak MAPI. Ini kan aksi boykot juga ini, produk Unilever, makanya turun gitu ya. Makanya turun ya. Sekarang mulai rebound lagi seperti MAFI ya. Dan dia rebound, dia membentuk yang namanya bisa dibilang di sini teknik kita. Kalau teman-teman ikuti ini, mengikuti channel kita, ini namanya adalah smash spring ya. Dia spring di sini. Potensi spring. Potensi spring. Spring karena adanya sentimen boykot itu. Tidak Israel ke Palestina gitu ya. Batas selesai permasalahannya gitu. Jadi potensi wake string dan juga ada dia sentimen dividen. Ada dia juga sentimen dividen gitu. Ada juga dia sentimen dividen. Dari chartnya menarik, potensi spring ada sentimen dividen, volumenya juga sudah mulai muncul volume pembelian, volume penjualan sudah mulai melemah gitu. Jadi kalau mau masuk sekarang salah satu tempat yang bagus ya, bisa TP agak inilah, agak di 7%-an bisa lah, dekatnya 3.800 bisa lah itu. Jika dia turun di bawah 3.400, jadi harus reward menarik 1/10 itu untuk UNVR gitu ya. Tapi kalau udah cuan ya bebas TP di mana aja, ini cuma setup aja. Boleh diikuti, boleh tidak. Berikutnya adalah yang namanya UMI, Umpus Maritim Internasional. Ya, bisa dilihat volumenya bagus, menarik. Ada koreksi sekarang ini dengan volume kecil dan dia mulai naik lagi. Sesuai info di sini asingnya itu, foreignnya itu terus belilah. Foreign flow-nya kalau bisa dilihat itu digambarkan ini terus belilah untuk ini. Nah, jadi reward-nya juga menarik, bisa satu di sini, tapi ingat batasi risiko di sini. 2% aja risikonya ya. Kasih risiko di oke di sini. Di close 144 buang saja. Hari TP pertama bisa sampai di 160. Reward menarik 1/3 gitu untuk Bumi. Apalagi dia sekarang punya kapal baru kan, itu bisa menjadi salah satu sentimen untuk dia jalan ya. Berikutnya adalah saya suka yang TNCA. TNCA kenapa saya suka? Karena selain saya penganut volume, di sini juga ada sentimen dari BPYB lah. BPYB kakaknya itu, saudaranya BPYB sudah bagus, sudah rebound ya. Dan bisa dibilang ini waktunya untuk TNCA juga sebagai saudaranya. Dan itu didukung dengan volume yang sekarang. Nah, jadi bisa kalau mau ngambil ya, tapi stop loss-nya juga ketat ini. Nah, tahu dia jatuh lagi, cuma sentimen sesaat, kita tidak tahu. Ya, di sini 20 ya, di 226 saja, kalau di 226 bisa TP terdekat di, bahkan iya WYB ini bisa TP jauh ini sebenarnya, tapi terdekat bisa di 268. Reward menarik ya, 1/2,5. 1/2,5. Itu berikutnya adalah saham BB.
Berikutnya ada saham BB. Nah, kenapa ini menarik? Bisa teman-teman juga kenapa ini menarik ada di sini. Oke, di sini ada yang namanya segitiga acuan atau symmetrical triangle di sini, atau bisa dibilang juga ascending triangle lah ya, so lebih cocok. Dia sedang diakumulasi oleh AI juga gitu. Jadi kalau break dari 236 bisa kencang nih ya. Jadi kalau kita ambil sekarang buy on breakout, kita tunggu bisa breakout, buy on breakout boleh, buy on apa namanya weakness juga boleh. Ya, tapi stop lossnya ketat ya. Kalau di bawah 212 buang saja. TP terdekat bisa sampai di 250 ya. Dekatnya 250 sedikit menarik 1/23 atau 1/3 terus bisa sampai nih Umi. Mudah lah untuk Umi. Apalagi ini kan milik bukan Umi ya. Baby mudah lah sepertinya minggu depan. Oke, ada lagi salah satu saham menarik di bidang properti ya. Di bidang properti itu best, tapi ini agak lama sepertinya. Tapi dia bentuk pola yang menarik di sini bisa dilihat. Saya bilang ini sudah menunjukkan pola change of character ya. Dari sini ada tanda-tanda change of character di sini. Wah, bisa buy on breakout nanti. Volumenya menarik, saya rasa minggu depan dia bakal breakout, jadi kita bisa buy on breakout di 142 ya. 142. 142. Tapi buang saja kalau dia di bawah 13. Level terdekat bisa sampai langsung saja. Level terdekat di 151, tapi saya rasa bisa sampai ke 157 masih nyampe lah. Untuk base ini masih nyampe lah. Kasih pajak ini. Saya kita lihat di sini. Low, higher high, higher low. Dia belum membuat high yang baru. Karena di sini ada asisten kalau di break. Oke. Coba kita lihat lebih ke dalam lagi ya. Kita zoom out chartnya, apakah dia bakal breakout? Ya, sepertinya bakal breakout. Ini sepertinya bakal lebih potensi untuk breakout. Oke, teman-teman. Itu mungkin pembahasan kita untuk saham-sahamnya. Kalau bagi teman-teman atau Bapak Ibu yang mungkin ingin traktir kita, bisa traktir kita kopi untuk pengembangan konten-konten kita berikutnya, dan semoga bermanfaat. Dan untuk traktir kopi mungkin nanti akan kami sematkan di deskripsi video ini. Terima kasih Bapak Ibu. Ingat disclaimer, jual beli ada tangan Ibu masing-masing. Selamat pagi, sampai jumpa di video-video berikutnya.